Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Nusa Mandiri. Pada kali ini kita akan bahas pertemuan ke-13, yaitu eksploitasi keamanan. Eksploitasi keamanan ini kita akan bahas apa? Kita akan bahas tentang anatomi serangan hacker. Ada beberapa tahapan, step atau rule yang biasa dilakukan seorang hacker untuk meretas sebuah sistem keamanan. Beberapa rule atau step yang biasa dilakukan oleh seorang hacking yang melakukan peretasan keamanan. Ya, ini ada footprinting, scanning, enumeration, gaining access, escalating privilege, pilfering, conferring tracks, creating backdoor, denial of service. Apa aja ini? Mungkin kita akan bahas satu persatu, cuma nggak terlalu detail untuk semuanya. Footprinting ini apa sih? Footprinting ini melakukan pencarian sistem yang dapat dijadikan sasaran. Biasanya seorang hacker yang pasti punya sasaran sebuah sistem untuk melakukan peretasan dengan cara mengumpulkan informasi terkait sistem dari sasaran yang dituju. Biasanya menggunakan search engine, Whois, dan DNS zone transfer. Masih banyak tools lain yang bisa dijadikan untuk sebagai bahan untuk mengumpulkan informasi. Di bawahnya ini ada hacking tools, Whois, Host, NSLookup, terus Sumped, dan macam-macam. Footprinting ini contohnya, misal seorang cracker ingin melakukan DeFi. DeFi ini merubah tampilan website, misalnya website nusamandiri.ac.id. Footprinting ini dia melacak web server dari sasaran website yang dituju. Setelah web servernya diketahui sama orang cracker, untuk mengetahui kelemahan bugnya di mana, berhubungan data-data yang bisa dimanfaatkan oleh seorang cracker, biasanya langsung mengunjungi website hacking atau cracking, misalnya milworm.com. Biasanya setelah melakukan hacking, setelah ketemu web servernya, baru seorang cracker melakukan proses utamanya, yaitu attack, menyerang, atau DeFi, merubah tampilan dari website sasaran yang dituju. Footprinting dibagi menjadi dua, yaitu passive footprinting dan satu lagi active footprinting. Yang kedua ada scanning. Scanning ini adalah tahap di mana hacker mulai melakukan serangan. Dalam tahap scanning ini, hacker akan mencari kelemahan pada target atau korban atau sasaran. Metode ini biasanya menggunakan tools, namun tidak menutup kemungkinan metode ini dilakukan dengan secara manual. Salah satu melakukan scanning itu dengan open port. Open port itu adalah suatu pintu yang terbuka pada sistem komputer. Dengan pintu itu, komputer memiliki hak untuk menentukan servis-servis dalam sistem untuk berkomunikasi dengan luar area sistem komputer itu sendiri. Contohnya, misal komputer yang ingin melihat sebuah web, maka biasanya komputer itu membuka port 80. Port 80 ini adalah port default untuk melihat web. Lalu ada lagi scanning dengan menggunakan ping. Ping ini biasa dilakukan di command prompt di CMD di komputer. Ping ini biasanya bertujuan untuk melakukan tes apakah komputer ini terkoneksi
jaringan internet atau enggak. Biasanya ketika di ping lalu ada informasi ketika pakai data yang dikirim ternyata diterima 100%, itu tandanya komputer tersebut terkoneksi dalam internet. Selanjutnya ada enumeration. Enumerasi adalah tahapan mendapatkan informasi dari korban, seperti halnya dengan tahapan awal hacking, tetapi dengan enumerasi aktivitas pembobolan menjadi lebih aktif. Ini dikarenakan hacker langsung berhubungan dengan komputer korban. Karena langsung berhubungan dengan korban, aktivitas ini sangatlah beresiko bagi hacker. Beresiko bagi hacker yang belum berpengalaman dan sangat mudah dideteksi oleh keamanan firewall atau IDS. Jadi enumerasi lebih cocok pada hacker tingkat lanjut. Enumerasi biasanya dilakukan oleh orang yang berada dalam suatu jaringan atau lingkupnya LAN, local area network. Ini dikarenakan enumerasi membutuhkan koneksi yang rawan blocking. Terkadang enumerasi ini dilakukan berdasarkan protokol yang digunakan dalam LAN. Informasi-informasi yang bisa didapat oleh hacker dengan enumerasi sebatas mengenai jaringan, drive sharing, sumber daya, nama-nama pengguna yang terdapat dalam sharing folder, dan informasi service. Jika ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, biasanya nyari IP address, open portnya, alamat korban, dan lain-lain. Selanjutnya nomor 4 ada gaining access. Ini mendapatkan data lebih banyak lagi untuk mulai mencoba mengakses sasaran, meliputi mengintip dan merampas password, menebak password, serta melakukan buffer overflow. Ini adalah tahap serangan sistem komputer yang sebenarnya, karena tahap ini posisi di mana hacker mendapatkan akses komputer lebih konkret lah. Banyak cara yang dilakukan, contohnya dengan tools PikiWalk. Selanjutnya ada escalating privilege. Bila baru mendapatkan user password di tahap sebelumnya, yaitu gaining access, di tahap ini diusahakan mendapatkan privilege admin jaringan dengan password cracking atau exploit sejenis get admin, shell atau LC message. Exception privilege ini sebuah langkah lanjut untuk bisa mendapatkan hak akses dari user menjadi administrator di sistem yang menjadi sasaran, atau di Windows atau di root biasanya di Linux. Jika tahap gaining access sudah berhasil, biasanya escalation privilege ini sangat mudah dilakukan. Walaupun memiliki kata sandi yang kuat, namun tetap bisa dibobol dengan beberapa tools. Contohnya Rainbow Crack, John the Ripper, Overcrack, macam-macam. Biasanya lebih mudah digunakan dari yang tadinya kita bisa dapat akses sebagai user. Dengan escalation privilege kita bisa akses menjadi seorang administrator. Selanjutnya pilfering. Proses pengumpulan informasi dimulai lagi untuk mengidentifikasi mekanisme untuk mendapatkan akses ke trusted system. Ini mencakup evaluasi trust dan pencarian clear text password di registry, config file, dan user data. Pilfering ini tahap selanjutnya juga dari escalation privilege, yaitu langkah selanjutnya untuk membuat data-data sistem komputer bisa tershare atau terbuka bebas untuk umum pada jaringan internet. Biasanya tujuannya adalah yaitu memudahkan
untuk mengulangi langkah dari awal footprinting sampai pilfering, dan ini sebuah cara untuk jaga-jaga agar tidak lepas dari koneksi korban. Jika korban tiba-tiba berhenti online, nah pilfering ini yang paling dicari, yaitu mendapatkan akses langsung ke data-data korban. Selanjutnya covering tracks. Covering tracks ini tahapan di mana harus menutup dan menghapus jejak serangan yang dilakukan seorang cracker pada komputer korban. Ini banyak yang bisa dilakukan, antaranya menggunakan log cleaner, WinZapper, rootkit, macam-macam. Biasanya ini perlu tingkat kehati-hatian yang tinggi untuk menggunakan alat-alat scanning seperti tahap-tahap awal. Biasanya IP address kita bisa tercatat secara default pada sistem log komputer dan juga pada antivirus. Inilah kenapa hacker yang biasanya ketangkap selesai melakukan aktivitasnya bisa jadi karena kecerobohannya yang tidak meng-hide IP address-nya, menggunakan proxy anonymous, atau tidak melakukan penghapusan jejak pada komputer yang diserang atau komputer korban dan antivirusnya. Selanjutnya creating backdoors. Creating backdoors ini adalah sebuah tahap di mana hacker berkeinginan untuk melakukan koneksi pada sistem yang telah terhijacked. Itu maksudnya terkuasai. Sistem yang sudah dikuasai biasanya disebut komputer zombie. Banyak cara yang dilakukan untuk melakukan backdooring ini, bisa dengan menggunakan tools cron, AT, RC, Netcat, Keystroke Logger, macam-macam, atau yang paling sering digunakan adalah Keylogger atau Keystroke. Keystroke ini adalah software yang disebut sebagai spy atau malicious program. Fungsinya adalah merekam setiap ketukan keyboard pada form-form yang sensitif pada sebuah web seperti halaman login. Meskipun tidak online, Keystroke atau Keyloggers ini tetap merekam, dan jika suatu saat online maka dengan diam-diam ia akan mengirimkan hasil log tersebut kepada email hacker. Backdooring juga sering digunakan prinsip menggunakan client and server. Ini yang biasa disebut dengan Trojan, di mana klien adalah hacker dan server adalah host. Tujuannya biasa menguasai komputer selamanya. Terakhir ada denial of service. Denial of service adalah upaya melakukan pelumpuhan sistem komputer korban. DOS attack, yaitu sebuah usaha melakukan serangan untuk melumpuhkan sistem yang dijadikan target sehingga sistem tersebut tidak menyediakan servis-servisnya, atau denial of service, sistemnya tidak berfungsi dengan baik. Cara melumpuhkannya dapat bermacam-macam dan akibatnya pun dapat beragam. Sistem yang diserang dapat menjadi ngehang, tidak berfungsi, atau beban CPU-nya jadi tinggi. Denial of service atau serangan DAS ini beda dengan kejahatan pencurian data atau kejahatan memonitor informasi yang lalu lalang. Dalam serangan DOS ini tidak ada yang dicuri, akan tetapi serangan DOS ini dapat mengakibatkan kerugian finansial. Contohnya apabila sistem yang diserang merupakan server yang menangani transaksi e-commerce atau data-data penting, maka apabila server tersebut nggak berfungsi, transaksi tidak dapat dilakukan. Misalnya bank terkena serangan DOS ini, server tidak berfungsi dengan baik, ada kemungkinan transaksi tidak bisa digunakan, ATM tidak berfungsi dengan baik, atau macam-macam. Selain itu, DOS sering digunakan sebagai bagian dari serangan lainnya, misalnya dalam serangan IP spoofing atau macam-macam.
Oke, baik, sekian aja untuk pertemuan 13. Teman-teman bisa lanjut ke soal-soal latihan. Silakan teman-teman mengerjakan soal latihan pada pertemuan 13 kali ini dan bisa dikumpulkan hasil soal latihannya seperti biasa di website Elnusa. Silakan simak beberapa soal berikut ini. Silakan dikerjakan, pindahkan ke Word, tulis soal dan jawabannya saja langsung satu pilihan. Videonya akan saya percepat saja. Nanti teman-teman bisa baca dan pause di videonya. Baik, terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Tugas ini dikumpulkan 3 hari dari soal ini diterbitkan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.